Adil dan seimbang dalam pembelajaran adalah memberikan sumber belajar dan proses pembelajaran yang sama kepada seluruh murid. Benarkah demikian? Pada pembelajaran berdiferensiasi, seimbang berarti memberikan pembelajaran, sumber belajar, proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan karakteristik mereka masing-masing. Karena pada dasarnya, semua murid itu berbeda-beda, sehingga butuh suatu pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar mereka. Ketika menerapkan sebuah pembelajaran yang baru, tentu kita merasa khawatir. Apakah pembelajaran ini akan berdampak positif bagi murid? Apakah pembelajaran yang kita lakukan sudah benar step by step-nya? Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan praktik baik saya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan di SMP Negeri 2 Satap, Sulawesi Timur, Kabupaten Bone Bolango. Materi sistem ekskresi merupakan salah satu materi yang abstrak, di mana organ-organ ekskresi tidak dapat diamati secara langsung, misalkan pada tahapan pembentukan urin di ginjal. Sehingga untuk membelajarkannya, murid dibawa pada suatu metode, model, ataupun strategi yang sekiranya dapat membantu mereka memahami sesuatu yang abstrak tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan berfokus pada gaya belajar murid, yaitu visual, audio, dan kinestetik. Pada murid visual, saya memberikan sumber belajar berupa komik digital. Untuk murid dengan kebutuhan belajar audio, saya memberikan sebuah video pembelajaran. Dan bagi murid kinestetik, melalui lembar kerja peserta didik, mereka harus menyelesaikan sebuah model ginjal sederhana. Di awal pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik awal terlebih dahulu untuk melihat gaya belajar dari masing-masing murid. Selain melakukan asesmen diagnostik awal, saya juga berkolaborasi dengan wali kelas 8 dan guru BK. Hasil asesmen ini akan digunakan pada saat pembagian kelompok nanti. Mereka akan diorganisasi ke dalam kelompok sesuai gaya belajar masing-masing. Keseruan pembelajaran ini dimulai ketika guru menampilkan video pembelajaran untuk menstimulasi berpikir murid pada materi yang akan dibahas. Selanjutnya, murid dibagi ke dalam kelompok berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing, hasil dari asesmen diagnostik awal tadi. Kelompok dengan kebutuhan belajar visual, mereka mendapatkan sumber belajar berupa komik digital. Kelompok dengan gaya belajar audio, guru memberikan sebuah video pembelajaran sebagai sumber belajar. Dan kelompok dengan gaya belajar kinestetik, mereka harus menyelesaikan sebuah model penyaringan ginjal sederhana sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam LKPD. Pada tahapan selanjutnya, setelah murid berdiskusi di dalam kelompok, maka mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka tadi sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Gambar 2, aku luar. Dia diumpamakan sebagai bagian apakah pada badan manusia. Tahapan pembentukan urin pertama filtrasi, tempat glomerulus. Proses penyaringan darah. Hasil urin primer. Demikian hasil diskusi yang telah saya baca tadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan penutup, guru dan murid menyimpulkan pembelajaran dan tidak lupa melakukan refleksi atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Melalui refleksi ini, guru dapat melihat apakah pembelajaran ini memberikan dampak positif bagi murid. Dalam pembelajaran, apakah mereka termotivasi ataukah sebaliknya? Hasil daripada asesmen yang sudah dilakukan oleh guru pada akhir pembelajaran juga merupakan salah satu indikator tercapaian tujuan pembelajaran. Berdasarkan hasil refleksi, murid memberikan respon yang sangat baik. Mereka senang dengan pembelajaran yang telah mereka lewati. Satu hal yang harus diingat oleh Bapak Ibu guru bahwa
Guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi, kita dapat membantu murid untuk dapat mencapai tujuan pembelajarannya dengan mengakomodir kebutuhan belajar mereka sehingga mereka dapat belajar sesuai gaya belajar mereka masing-masing. Demikianlah praktik baik yang telah saya laksanakan di SMP Negeri 2 Satap, Suawa Timur, Kabupaten Bone Bolango. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru hebat sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.